Israel adalah sebuah negara yang sampai saat ini terus melakukan serangan ke wilayah Palestina. Serangan yang pada akhirnya menimbulkan banyak korban jiwa dari yang usia dewasa hingga anak-anak. Hal inilah yang akhirnya membuat Israel mendapatkan kecaman dari dunia. Karena apa yang mereka lakukan sama saja melanggar hak asasi manusia. Untuk efeknya, akhirnya dirasakan oleh warga Israel saat mereka pergi ke luar negeri. Kebanyakan dari mereka diusir ketika akan mengunjungi suatu tempat. Tak hanya warga Israel, tekanan juga diberikan kepada tentara Israel yang selama ini menjadi sosok yang paling bertanggung jawab soal korban-korban di Palestina. Saking beratnya tekanan tersebut, mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Sebuah hal yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang. Lantas bagaimana cerita sebenarnya? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, ada sebuah artikel mengatakan jika Israel telah mengizinkan sekitar 100 truk bantuan untuk memasuki wilayah Gaza. Truk tersebut nantinya akan menyalurkan bantuan kepada rakyat Gaza yang saat ini tengah kelaparan. Tentu, sebuah berita yang cukup melegakan karena sebelumnya Israel telah memblokade segala bantuan yang menuju ke Gaza. Blokade yang membuat rakyat Gaza sengsara karena mereka kesulitan mendapatkan makanan hingga obat-obatan. Dengan melihat momen tersebut, warga Gaza pastinya berharap jika Israel mau membuka blokade secara permanen agar kelaparan di wilayah sana bisa teratasi. Soal Israel yang mengizinkan bantuan masuk ke wilayah Gaza akhirnya mendapatkan reaksi dari PBB. Hal ini disampaikan langsung oleh juru bicara mereka, yakni Stephanie Dujarric. Menurut dia, meski bantuan telah masuk, tapi bantuan tersebut belum diterima oleh warga Gaza. Hanya untuk memperjelas, meski lebih banyak pasokan telah masuk ke jalur Gaza, kami belum dapat mengamankan kedatangan pasokan tersebut ke gudang dan tempat pengiriman kami, kata Stephanie Dujarric, dikutip dari Euronews. Jika kabar tersebut benar, maka itu adalah trik dari Israel untuk membuat dunia sedikit lebih tenang. Karena mereka pastinya sadar, itu adalah satu-satunya cara agar tekanan dari dunia sedikit mereda. Karena seperti yang kita tahu, dalam beberapa pekan terakhir, kecaman terus didapatkan oleh Israel. Bahkan mereka mendapatkan demo besar-besaran dari beberapa negara, entah itu yang berasal dari Eropa maupun Asia. Lebih lanjut, PBB akhirnya juga memberikan informasi soal dampak blokade yang sebelumnya dilakukan oleh Israel. Mereka mengatakan ada sekitar 14.000 bayi di wilayah Gaza yang saat ini keselamatannya terancam. Hal ini diungkapkan oleh Tom Fletcher selaku wakil sekjen dari PBB. Terdapat 14.000 bayi yang akan meninggal dalam waktu 48 jam ke depan kecuali kami bisa mencapai mereka. Kami menanggung segala resiko untuk mengantarkan makanan bayi masuk untuk ibu-ibu yang tidak bisa memberi makanan anak mereka karena mengalami malnutrisi. Saya ingin menyelamatkan sebanyak mungkin dari 14.000 bayi ini dalam waktu 48 jam ke depan. Banjiri jalur Gaza dengan bantuan kemanusiaan, kata Tom Fletcher, dikutip dari BBC. Trump mulai jalani misi pindahkan Gaza ke Libya. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat yakni Donald Trump telah menawarkan diri untuk memindahkan warga Gaza ke negara lain, tepatnya di Libya.
Jika warga Gaza pindah, maka Trump bakal menjadikan wilayahnya sebagai zona kebebasan. Hal yang saat itu mendapatkan pertentangan dari negara-negara Timur Tengah. Jika dipikir-pikir, sejatinya cukup masuk akal ide dari Donald Trump karena itu bisa menyelamatkan warga Gaza yang mengalami kelaparan dan pastinya bakal terhindar dari serangan Israel. Sayangnya, itu adalah akal-akalan dari Donald Trump supaya dirinya bisa menguasai Gaza secara sepenuhnya. Sehingga kini, dibanding harus pindah ke negara lain, warga Gaza tetap berdiam diri sambil mempertahankan wilayahnya dari ancaman Donald Trump. Netanyahu makin terpojok usai melakukan serangan ke Palestina. Selain negara-negara Timur Tengah, negara dari berbagai dunia lain juga mulai memberikan dukungan ke Palestina. Negara itu adalah Prancis, Kanada, dan Inggris. Bahkan mereka siap mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Kami tidak akan tinggal diam sementara pemerintah Netanyahu melakukan tindakan mengerikan ini. Kami berkomitmen untuk mengakui negara Palestina sebagai kontribusi untuk mencapai solusi dua negara dan siap bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya untuk tujuan ini. Bunyi pernyataan Prancis, Kanada, dan Inggris soal pembelaan ke Palestina. Meski mendapatkan tekanan dari tiga negara tadi, Netanyahu tidak akan takut. Dirinya berencana untuk terus melakukan serangan ke wilayah Gaza. Meski begitu, Netanyahu pastinya tetap akan was-was karena berbagai tekanan mulai dia rasakan. Tak main-main, tekanan tersebut bisa saja berasal dari negara superpower yang bisa saja merusak rencana yang selama ini telah dia canangkan. Ratusan tentara Israel terpaksa mengakhiri hidupnya. Di balik serangan yang terus dilakukan oleh Israel ke wilayah Gaza, terdapat sebuah fakta yang cukup mencengangkan. Fakta tersebut adalah banyaknya tentara Israel yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Kebanyakan penyebabnya adalah tekanan mental yang sangat besar. Tekanan ini berasal karena setiap hari mereka harus bertempur di medan perang. Mereka juga harus melawan sisi kemanusiaan saat menyerang rakyat Gaza yang tidak bersalah. Faktor-faktor itulah yang membuat mental dari ratusan tentara Israel tertekan, sehingga mengakhiri hidupnya adalah jalan yang akhirnya mereka pilih. Lebih lanjut, surat kabar Israel yakni Haaretz melaporkan, mengutip sumber-sumber militer, bahwa sebanyak 35 tentara Israel telah melakukan bunuh diri sejak awal perang di jalur Gaza hingga akhir tahun 2024. Itu adalah peningkatan signifikan dalam jumlah kasus bunuh diri selama pengumuman terakhir mengenai hal tersebut sejak awal tahun 2025. Dan diperkirakan jumlah itu akan terus bertambah karena sampai saat ini Israel terus melakukan serangan ke wilayah Gaza. Tak hanya tentara Israel, hal yang sama pastinya juga akan dirasakan oleh warga mereka. Intinya, mereka tidak akan bebas jika berada di luar negeri. Kebanyakan dari mereka diusir saat mengunjungi sebuah negara. Momen-momen ini sendiri sebelumnya sudah pernah terjadi di berbagai negara, seperti Vietnam, Italia, hingga Jepang. Jadi itulah saat Israel mulai merasakan dampak luar biasa setelah mereka terus melakukan serangan ke wilayah Palestina.